Bayangkan sebuah dunia tanpa aturan di mana setiap orang melakukan apa yang mereka inginkan tanpa mempertimbangkan konsekuensi atau keseimbangan. Dalam Islam, aturan dan pedoman hidup dikenal sebagai syariah yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun, bagaimana kita dapat memahami dan mengaplikasikan syariah dengan benar? Untuk itulah kita membutuhkan sebuah ilmu yang disebut usul fiqh. Lalu, apa yang dimaksud usul fiqh? Usul fiqh terdiri dari dua kata, usul dan fiqh. Mari kita kupas satu persatu. Usul berasal dari bahasa Arab yang berarti akar, pondasi, dasar-dasar, prinsip-prinsip, atau pokok-pokok. Dan fiqh berarti pemahaman yang mendalam. Jadi, usul fiqh ibarat akar pohon yang memberikan nutrisi bagi ilmu fikih untuk tumbuh dan berkembang. Secara terminologi, usul fiqh didefinisikan sebagai pengetahuan tentang dalil-dalil fiqh secara menyeluruh dan tata cara memperoleh kesimpulan hukum dari dalil-dalil tersebut, serta kondisi yang mengambil kesimpulan. Atau secara sederhana dapat kita maknai sebagai ilmu tentang kaidah-kaidah untuk menggali dan merumuskan hukum-hukum syar'i dari sumber-sumbernya. Jadi, usul fiqh seperti kacamata yang membuat kita dapat melihat dan memahami pesan-pesan ilahi di dalam Al-Quran dan Sunnah dengan lebih jelas. Tanpa usul fiqh, pemahaman kita terhadap hukum-hukum syariah bisa menjadi sempit, kaku, dan tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan memahami usul fiqh, kita mampu menangkap hikmah dan tujuan di balik setiap hukum syariah lebih komprehensif. Jadi, usul fiqh ibarat kunci pembuka dalam memahami seluruh khazanah keilmuan Islam secara mendalam dan berkesinambungan. Lalu, pernahkah kita membayangkan bagaimana ilmu usul fiqh bisa ada? Sebenarnya, cikal bakal usul fiqh sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Ketika itu, para sahabat kerap bertanya tentang maksud dan hikmah di balik perintah atau larangan dari baginda Nabi SAW. Jawaban Rasulullah atas pertanyaan itu menjadi dasar awal terbentuknya kaidah-kaidah usul fiqh. Sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ilmu ini terus berkembang dari generasi ke generasi oleh para ulama mujtahid. Pada masa awal, tokoh seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik telah meletakkan dasar-dasar istimbat hukum dalam mazhab mereka. Kemudian Imam Syafi'ilah yang pertama kali mengodifikasi kaidah-kaidah dasar usul fiqh secara sistematis sebagai sebuah disiplin ilmu dalam karyanya Ar-Risalah. Setelah itu, ilmu ini terus disempurnakan oleh para ulama-ulama lain seperti Imam Ahmad bin Hambal, Imam Al-Ghazali, Imam Syatibi, dan lainnya. Berkat perjuangan para ulama mujtahid, usul fiqh kini menjadi disiplin ilmu yang matang dan memberikan pedoman dalam memahami hukum Islam. Lalu, apa ruang lingkup usul fiqh? Ruang lingkup usul fiqh sangatlah luas, layaknya samudra ilmu yang tak bertepi. Pertama, usul fiqh mengkaji sumber-sumber hukum Islam yang utama, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara mengambil hukum dari kedua sumber utama ini, itulah yang dipelajari dalam usul fiqh. Tidak hanya itu, usul fiqh juga mempelajari sumber-sumber hukum lain seperti ijma atau konsensus ulama, qiyas atau analogi hukum, dan lainnya. Bayangkan usul fiqh seperti pelaut yang mengarungi samudra hukum Islam dengan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman utamanya. Selanjutnya, usul fiqh juga akan bersentuhan dengan ilmu bahasa Arab yang mendalam. Mengapa? Karena untuk memahami firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kita harus menguasai bahasa Arab dengan baik. Usul fiqh membahas kaidah-kaidah kebahasaan seperti makna literal dan makna kiasan yang membantu kita menafsirkan teks-teks keagamaan dengan tepat. Layaknya nahkoda kapal yang piawai membaca peta dan cuaca, ahli usul fiqh harus mahir dalam ilmu bahasa untuk memahami petunjuk ilahi. Yang tak kalah penting, usul fiqh mencakup metodologi ijtihad dan istimbat hukum. Ini membantu kita menggali dan merumuskan
hukum-hukum baru dari sumber-sumber yang ada untuk menjawab persoalan kontemporer. Dengan demikian, usul fiqh senantiasa relevan di setiap zaman, menjembatani kebutuhan modern dengan prinsip-prinsip syariah yang abadi. Setelah mengetahui definisi dan ruang lingkup dan sejarah usul fiqh, pertanyaannya, untuk apa sebenarnya kita mempelajari ilmu ini? Jadi, tujuan utama usul fiqh adalah untuk memahami kehendak Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya dengan sebaik-baiknya. Ibarat navigator dalam perjalanan kehidupan, usul fiqh membantu kita menerjemahkan peta ilahi agar tidak tersesat di jalan yang salah. Dengan usul fiqh, kita dapat membedakan antara hukum yang bersifat permanen dan temporal, antara yang wajib dengan yang dianjurkan, dan sebagainya. Ini sangat penting agar kita tidak kaku dan terlalu longgar dalam menjalankan syariat Islam yang penuh hikmah. Selain itu, usul fiqh bertujuan untuk menjaga kemurnian dan keaslian ajaran Islam dari penyimpangan dan bid'ah. Dengan memahami metodologi usul fiqh, kita dapat membedakan mana yang merupakan hal-hal yang sifatnya sabit atau tetap dan tidak berubah, dan hal-hal yang sifatnya mutaghayyir atau dapat berubah sesuai perkembangan zaman. Tujuan lain yang tak kalah penting adalah agar hukum Islam tetap relevan di setiap masa dan situasi. Melalui usul fiqh, kita dapat melakukan ijtihad dan mengistinbatkan hukum-hukum baru untuk menjawab persoalan-persoalan kontemporer, sehingga Islam senantiasa mengayomi umat manusia dalam setiap zaman dan keadaan yang terus berubah. Jadi, dapat kita simpulkan, tujuan usul fiqh adalah untuk memahami risalah Islam secara utuh, melestarikan kemurniannya serta menjaganya agar tetap relevan dalam menghadapi tantangan zaman. Dengan begitu, syiar Islam akan terus terjaga hingga akhir zaman. Nah, mungkin masih ada yang bingung membedakan antara usul fiqh dan fiqh. Oke, mari kita urai perbedaan keduanya secara sederhana. Bayangkan, usul fiqh itu seperti sebuah pabrik, sedangkan fiqh adalah produk jadinya. Usul fiqh ibarat mesin-mesin dan peralatan di pabrik yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi, sementara fiqh adalah hasil akhir yang siap digunakan seperti pakaian, perabotan, atau kendaraan. Dalam usul fiqh, kita mempelajari kaidah-kaidah, metodologi, dan prinsip-prinsip menggali hukum dari Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan fiqh adalah hukum-hukum syariah itu sendiri, seperti tata cara sholat, puasa, zakat, dan muamalah. Jadi, usul fiqh itu seperti ilmu yang mempelajari cara memasak, sementara fiqh adalah masakan yang dihasilkan. Tanpa memahami usul fiqh, kita bisa saja salah dalam memahami dan menerapkan hukum-hukum fiqhi. Namun, usul fiqh dan fiqhi memang saling terkait erat, ibarat dua sisi mata uang. Usul fiqh memberikan pedoman dan prinsip dalam memproduksi hukum-hukum fiqhi, sementara fiqhi adalah hasil akhir yang dibutuhkan umat untuk menjalani kehidupan sesuai syariat. Jadi, jangan sampai bingung lagi membedakan keduanya. Usul fiqh dan fiqhi ibarat mesin dan produk, atau ilmu dan praktiknya. Keduanya saling melengkapi untuk mewujudkan kehidupan yang sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala.